Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tepatnya tanggal 27 kemarin, kita telah melewati fase yang luar biasa, di mana tentunya di daerah Jawa, baik Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, DKI, dan yang lainnya tentu sudah melaksanakan pemilihan umum. Dan tentu saja ini menjadi pemilihan umum yang terbesar di seluruh dunia. Dan tentu saja kita mengapresiasi karena pemilu ini bisa berjalan dengan baik, tertib, lancar, jurdil, meskipun ada kekurangan di sana sini. Tetapi ini setidaknya menunjukkan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang siap untuk berbeda, siap untuk kalah, dan siap untuk menang. Walau sebenarnya kalah menang itu ya relatif, karena setidaknya menang sedikit dan menang banyak. Artinya ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Penilaian semuanya, karena setidaknya pemilu ini adalah meminta restu kepada rakyat, meminta izin kepada rakyat. Sehingga pejabat baik gubernur, wali kota, bupati, atau yang lainnya tentu saja, karena dalam hal ini ketika sudah mendapat mandat dari rakyat, maka sesungguhnya ini menjadi sesuatu yang harus diperhatikan sama-sama. Tentu yang menang tidak boleh jumawa, karena sesungguhnya pada saat ini belum ada yang diartikan sebagai pemenang. Artinya unggul, karena unggul ini baru hitungan secara quick count, hitung cepat. Dan tentu yang memutuskan ke depan apakah menang atau kalah tentu KPU sebagai lembaga yang tentu saja memberikan atau mempunyai hak untuk memutuskan apakah calon gubernur, calon bupati ini memenangkan kontestasi atau tidak. Tentu saja ketika ada exit poll, ketika ada hitung cepat, ketika ada parameter-parameter yang lain yang menunjukkan sesuatu, itu tentu saja ketika dikondisikan secara lembaga survei. Tetapi yang berhak menentukan adalah KPU. Dan yang lebih penting lagi adalah masyarakat kita tentu akan lebih dewasa, mana yang mempunyai kondisi yang memungkinkan untuk memenangkan sebuah pertandingan. Andai kata calonnya hanya dua, tentu faktornya tidak ada dua putaran berikutnya atau putaran selanjutnya. Tetapi ketika pesertanya tiga, mungkin akan yang secara persentase kurang dari 50 plus 1, mungkin ada putaran kedua atau dua putaran yang harus dilalui. Tetapi ini merupakan fenomena yang terjadi pada masyarakat. Sehingga tentu saja masyarakat yang ada di grassroots tentu harus merasakan kondisi ayam tentrem saja, karena perbedaan pilihan itu adalah wajar-wajar saja, tanpa harus mendiskreditkan sesuatu. Yang menang juga tidak boleh membuat satu kondisi melemahkan yang kalah, dan yang kalah juga tidak boleh menghujat yang menang atau sebaliknya. Intinya adalah bahwa memang ketika sudah menjadi kepala daerah, tentu baik yang memilih atau yang tidak memilih tetap sama dengan kewilayahan yang sama. Dengan demikian, ketika kita sudah berada, sudah menunjukkan kapasitas memilih siapa yang kita pilih, apakah itu jadi pemenang atau tidak, tentu saja kita harus berbesar hati. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, itu adalah tujuan antara yang harus dilalui per 5 tahun sekali. Tujuan yang paling penting sebenarnya adalah
membangun daerah masing-masing. Yang Jawa Tengah ya membangun Jawa Tengah, yang Jawa Timur ya membangun Jawa Timur, yang Yogyakarta juga membangun Yogyakarta. Tentu saja kalau Yogyakarta ini tidak ada pemilihan gubernur karena memang kondisinya ada kriteria tertentu. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 ini merangkap menjadi gubernur, sehingga tentu tidak ada pemilihan. Ini tentu saja harus kita jadikan sebagai perhatian kita sama-sama, dan tentu saja diharapkan agar masyarakat sudah mulai memikirkan ke depannya bagaimana. Karena setidaknya ketika kita berpikir tentang siapa yang jadi nanti, tentu ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Grassroots tentu sudah mempertimbangkan. Tinggal pola kerjanya seperti apa. 100 hari kerjanya nanti bagaimana, atau 3 bulan kerjanya seperti apa, atau 1 bulan kerjanya bagaimana. Visi misi ketika sebelum jadi, ketika berkampanye seperti apa. Tentu harus kita pertimbangkan dan kita perhitungkan. Dan tentu saja kita perhatikan. Tapi yang paling penting tentu saja kita harus berbangga karena kita sudah melalui fase-fase yang melegakan. Artinya tanggal 14 Februari kemarin kita memilih presiden dan wakil presiden dengan aman. Kemudian dilanjutkan dengan hal ini tanggal 27 November kita memilih bupati, wali kota, gubernur dengan aman. Kalau misalnya terjadi penurunan karena memang penurunan kualitas atau penurunan jumlah, karena memang kendalanya banyak, mungkin paginya hujan dan konstituen atau pemilih tidak sempat untuk datang ke TPS atau ada hal-hal lain yang menjadi hambatan, tapi yang paling penting tidak ada yang bikin kisruh dan tidak ada yang rusuh, semuanya tetap menjaga stabilitas kerukunan, ketentraman, ketertiban, dan kebersamaan. Sehingga tentu saja mari kita sukseskan apa-apa yang telah digariskan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dengan mensukseskan pembangunan. Kalau kita sudah berada di sisi yang tepat, kita sudah diperintah, dipimpin oleh orang-orang yang tepat, setidaknya menurut kita, tentu saja elektabilitas mereka juga dipertaruhkan, dan ketika mereka sudah menerima mandat dari rakyat, sehingga tentu saja ini menjadi sesuatu yang baik. Tentu saja kita sebagai orang yang beragama, kita harus bersyukur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pemimpin-pemimpin kita atau pimpinan-pimpinan kita adalah pimpinan yang amanah, pimpinan yang fatonah, pimpinan-pimpinan yang mampu mengemban aspirasi masyarakat dan mampu mensejahterakan masyarakatnya. Sehingga bisa mengentaskan kemiskinan apabila kita sedang berada di daerah tertinggal. Tentu saja semoga pemimpin-pemimpin kita mampu mengangkat daerah kita, memajukan daerah kita agar menjadi daerah yang setidaknya sama dengan daerah lain dan bisa seiring sejalan dalam menikmati pembangunan dan melaksanakan pembangunan. Tentu saja ini merupakan babak baru karena tentu saja tugas dari pimpinan kita, pemimpin kita, baik bupati, gubernur, ini tentu saja tugasnya tidak ringan karena memang harus mengemban aspirasi masyarakat dengan besar dan berat. Tentu saja semoga diharapkan pemimpin kita tidak ada yang korupsi, tidak ada yang kolusi, dan tidak ada yang nepotisme. Dan pemimpin kita tentu harus juga, kalau sudah menjadi pimpinan,
tentu tidak mementingkan kepentingan pribadi atau golongan, tapi juga sudah harus mempertimbangkan untuk mementingkan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Yang terakhir tentu saja selamat atas kebersamaan, kekompakan, keseragaman, dan gotong royong untuk melaksanakan pemilihan umum. Semoga hal yang baik ini bisa kita laksanakan untuk periode-periode berikutnya dengan kualitas yang lebih baik. Dan yang paling penting, kalau bahasa Jawa itu yang menang, jangan umuk, jangan sombong. Yang kalah juga jangan ngamuk, jangan marah, karena tentu saja sudah sama-sama remuk ya. Materinya, sudah kampanyenya, sudah berjuang mati-matian. Ada yang mati beneran barangkali, tapi semoga tidak demikian. Tapi yang paling penting adalah ada sebuah kekompakan. Kalau pada saat pemilihan umum kita mungkin berbeda, tetapi sesudah pemilihan siapapun yang terpilih, mari kita dukung sama-sama agar pribadi kita menjadi pribadi yang amanah dan kita termasuk orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang terpilih untuk membangun dan tidak menjadi pemberat pembangunan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga atas bantuan dari panjenengan semua, channel ini dari bantuan kuota panjenengan bisa menyimak acara ini serta share kepada grup-grup panjenengan dan yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan atas kita bersama. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.